Lukas NMB telah menjadi pemimpin ideal Papua? Kalau belum tahu, ini 6 pernyataan indikator penyebab kriminalisasi. Terlepas dari pro dan kontra, status tersangka dugaan kasus korupsi 1 miliar. Apakah kamu tahu Lukas NMB telah menjadi pemimpin ideal Papua? Apa yang dilakukan NMB sebagai pemimpin ideal Papua? Berikut penjelasannya. Sobat, sedikit pengantar ya. Suku Hura, suku Yali, dan suku Lani, 3 suku besar di wilayah adat Lapang, mendefinisikan pemimpin adalah pagar kehidupan, pagar yang memegari dan melindungi manusia dan barang milik manusia ada dalam kondisi sehat, subur, sejahtera, dan aman. NMB telah memainkan peran sebagai pemimpin, sebagai pagar kehidupan ideal dengan sempurna. NMB memagari kehidupan orang Papua dengan menolak sejumlah kebijakan Jakarta. Tolak kebijakan Jakarta tentang depopulasi orang Papua dan pencurian kekayaan alam Papua. Sobat, hitung-hitung, ada 6 kebijakan Jakarta Lukas NMB tolak selama 5 tahun terakhir. Pertama, pada tahun 2014, Lukas NMB mengatakan menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kata NMB, pemerintah Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau, orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri. Kepada wartawan di Kota Jayapura, Minggu 2 November 2014. Walaupun NMB menolak dengan alasan tidak cukup penduduk, Jakarta memaksakan Papua menjadi 3 provinsi pada 2022. Apakah pemekaran provinsi ini model atau pola baru Jakarta untuk mengirim penduduk sebanyak mungkin dari luar Papua ke Papua dengan pola tenaga kerja kantoran provinsi? Kalau tujuan itu, kita tunggu kapan ribuan orang akan mendatangi orang Papua. Orang migran menjadi mayoritas dan orang Papua akan menjadi minoritas di negerinya sendiri. Orang Papua akan menjadi tidak berdaya dan termarginalisasi di negerinya sendiri. Kita tunggu orang Papua kehilangan peluang kerja karena mayoritas orang menguasai peluang kerja dengan akses publik dan privat yang mereka kuasai. Kedua, pada tahun 2018, NMB mengatakan meminta Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menarik pasukan TNI Polri yang melakukan perang melawan TPNPB OPM pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga. Perang berawal dari pembunuhan belasan orang karyawan PT Istaka Karya pada 1 Desember 2018. Kata NMB, saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga karena masyarakat mau merayakan Natal. Katanya di Kota Jayapura, Kamis 20 Desember 2018. Menurut NMB, kehadiran personil TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Dungu. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana. Jakarta menekan NMB dengan pencopotan jabatan. NMB terdiam dan Jakarta meneruskan
memutuskan kebijakan operasi militer di Nduga. Akibatnya, puluhan orang warga sipil tewas dan 40.000 orang menjadi pengungsi internal di Indonesia. Penanganan pengungsi kacau balau hingga hari ini. Belasan orang meninggal di pengungsian. Apakah pemekaran 3 provinsi baru telah menjadi pola baru? Jakarta mempersempit ruang gerak-gerik karena perbedaan ideologi. Kalau itu tujuan, 3 kodam baru, 3 polda baru, dan ribuan pasukan melebihi jumlah penduduk Papua akan bertugas di Papua. Orang Papua bisa jadi akan ada dalam pengawasan militer. Ketiga, pada tahun 2021, pemerintah Lukas NMB di Provinsi Papua menolak peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, yang salah satunya mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol. Pemerintah Provinsi Papua menilai aturan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah khusus Papua nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan miras di Papua. Saking seriusnya, jauh sebelum itu, 2017, NMB melakukan penertiban minuman beralkohol sebagai bagian dari melaksanakan Perdasus nomor 13 tahun 2015. NMB memimpin penyitaan, pemusnahan minuman beralkohol, dan NMB ancam bakar toko minuman yang bandel. Ini merupakan pemusnahan yang ketiga kalinya, dan pasti masih ada nanti yang menjual. Lebih bagus kita bakar tokonya, tegas NMB di Kota Jayapura pada 8 Juni 2017. Apakah pemekaran provinsi akan memperluas pasar penjualan minuman beralkohol? Kalau itu tujuan, kita tunggu berapa botol minuman yang akan dikirim atau dipasok ke Papua. Usaha dan toko minuman beralkohol berdiri di setiap ibu kota provinsi. Kita tunggu tumbuhnya konsumen baru minuman beralkohol di Papua. Keempat, pada 2022, Gubernur NMB menolak proses eksplorasi emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya karena warga pemilik hak ulayat menolaknya karena tanah merupakan wilayah berkebun dan tidak ingin kehilangan tanah. NMB pun berjanji kepada rakyat menjaga tanah rakyat. Katanya, meski hanya 1 tahun lagi menjabat, saya akan berusaha menjaga tanah Papua, kata NMB di Jakarta, Jumat 27 Mei 2022. Gubernur tidak hanya bicara. Gubernur mengirim surat bernomor 540 tahun 2022 Z tertanggal 18 Februari kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penghentian sementara proses WIUPK Blok Wabu. Walaupun NMB menolak, Jakarta bisa mencari jalan dengan pemekaran provinsi Papua menjadi 3 wilayah provinsi. Kotak-kotakan orang Papua ke dalam wilayah adat sehingga proses investasi ke dalam suatu wilayah lebih gampang, tergantung karakter masyarakat setempat dan pemimpinnya. Kalau itu tujuan, kita tunggu berapa tambang mineral baru kelas Freeport akan beroperasi di Papua. Misalnya Blok Wabu diizinkan. Ada beberapa wilayah yang punya potensi tambang mineral besar, misalnya Pegunungan Bintang, Yakin, dan Degu di Paniai. Kelima, pada 2022, Gubernur NMB menolak pembentukan daerah otonomi baru, 3 provinsi baru, pemekaran dari Provinsi Papua. Tidak ada cukup orang di sini, di Papua, untuk membuat provinsi-provinsi baru, tegas NMB. Pada 27 Mei 2022, ia menolak pembentukan 3 provinsi baru karena akan mendorong masuknya warga dari luar Papua. Keenam, pada 2022, Gubernur NMB menolak permintaan Jakarta membagi 8 triliun APBD Provinsi Papua untuk membiayai 3 provinsi baru di Papua. Selama hampir
Agustus 2022 menekan dan memaksa supaya harus ikuti apa yang diinginkan oleh mereka atau Jakarta, ungkap salah satu sumber birokrat Papua. NMB tidak merubah pendiriannya sehingga Jakarta berupaya melengsarkan NMB dari kursi gubernur Papua sebelum Oktober 2022 dengan harapan pejabat gubernur baru mengganti Lukas NMB bisa menyetujui pembagian dana 8T untuk 3 provinsi baru, termasuk provinsi induk, kata sumber itu. Saudara, demikian pernyataan-pernyataan NMB yang menolak kebijakan Jakarta. Apakah penolakan-penolakan itu bisa menjadi latar belakang kriminalisasi NMB? Bisa saja. Jakarta bisa jadi tidak ingin Papua memiliki pemimpin yang memagari Papua. Jakarta tidak ingin ada pemimpin Papua yang menolak kepentingan investasi. Jakarta ingin merobohkan pagar kehidupan Papua dan menghabisi Papua, sebagaimana yang disampaikan Roy Reni, kuasa hukum Lukas NMB. Kata Roy, persoalan ini bukan merupakan kasus kriminal murni, melainkan politisasi dan kriminalisasi untuk merebut kekuasaan dari tangan Lukas NMB tanpa melalui proses demokrasi, melainkan mempergunakan institusi KPK untuk berkuasa dan menguasai sumber-sumber kekayaan Papua. Penegasan kuasa hukum ini memperjelas kasus. Jelas bahwa Jakarta ingin gubernur Papua yang benar-benar menerima dan melaksanakan apapun kebijakan Jakarta di Papua. Jakarta ingin gubernur di Provinsi Papua maupun 3 provinsi baru menerima program penerimaan penduduk dengan pola tenaga kerja, kantoran pemerintah dan swasta. Ingin investasi baru dan operasi keamanan untuk amankan ideologi yang menjadi sumber konflik di Papua. Jelas bahwa siapa gubernur yang diinginkan Jakarta setelah Lukas NMB. Jelas bahwa siapa bupati yang diinginkan Jakarta setelah bupati-bupati yang menjadi kader-kader Lukas NMB. Kalau begitu, kita tunggu siapa PJS gubernur Papua dan gubernur 3 provinsi pemekaran baru di Papua. Kalau tujuan itu, kita tunggu gubernur yang melaksanakan kebijakan Jakarta. Kalau tujuan itu tercapai, rakyat Papua bisa saja mengatakan Jakarta menggunakan elit Papua menguasai, mencaplok, merusak, dan musnahnya Papua. Siapa yang berdosa? Orang beriman.